Oke, baik kita mulai materinya pada pagi hari ini dengan judul Effective Informed Consent Communication. Jadi kalau kita bicara informed consent yang ada kuat, yang meaningful, yang bermakna, ya, itu sebenarnya ada unsur-unsur ini. Tadi kalau kita mau bicara ada kuat, ada pakai standar umum, subjektif, standar dari sisi pasiennya yang wajar, kemudian standar dari sisi dokternya yang wajar. Siapa yang tahu sisi standar dokter yang wajar? Ya dokternya sendiri. Pada umumnya, kolegiumnya dokternya gimana untuk menjelaskan prosedur appendektomi misalnya, yang akut misalnya, yang kronis bagaimana. Kalau standar wajarnya pasien, kira-kira kalau kita di posisinya pasien, apa yang perlu kita ketahui dan standar subjektif pada umumnya yang kira-kira ini ya harus kita paham apakah ini emergency, apa ini bisa elektif, ataukah ini harus segera atau tidak dan seterusnya. Nah, untuk bisa inform consent yang berarti itu ada 4 hal. Yang pertama, kompetens. Benar yang menyampaikan bagusnya orang yang punya kompetensi. Kayak dokter ortopedi tadi, kasus prosedur ortopedi, mungkin yang menyampaikan dokter umumnya, sementara dokter umumnya nggak tahu, nggak paham-paham tentang prosedur itu. Mungkin juga memang di luar kompetensinya. Ya, kalau saya misalkan kasus-kasus yang sulit, yang kompleks operasi misalnya, yang kompleks bayar mahal, saya meminta DPJP-nya menjelaskan karena dia yang lebih kompeten. Ya, lebih paham. Kalau nggak bisa jelaskan di IGD, jadi ada momen di persiapan operasinya, ya harus jelasin lagi kompetensi standar apa inform consent-nya bisa diulang kembali, ya. Karena sekali lagi yang jelasin memang harus yang kompeten, ya. Kalau nggak pas. Ya, misalnya nggak pas, ya. Yang kedua, di sini ada information disclosure. Jadi dibuka informasi sejelas yang tadi dipenuhi, ya. Ini operasinya apa? Kemudian prosedurnya kayak gimana tadi ya, kemudian resikonya apa, keuntungannya apa, dan apa alternatif lain. Kenapa sih harus ada alternatif? Nanti saya sampaikan ya. Yang ketiga, komprehensif. Jadi komprehensif itu dianggap yang ini, yang kita sampaikan itu orangnya ngerti. Ya, makanya kan communication proses itu kita harus nerima, melihat feedbacknya. Dia comprehend nggak? Ternyata kalau orang ini memang nggak cakap medis, ya misalnya dalam kondisi dalam pengaruh obat misalnya, dalam pengaruh misalnya dia ada demensia misalnya, atau dia dalam kondisi yang bisik yang membuat orang itu susah untuk berpikir, ya banyak noise, misalnya dia nggak comprehend, atau dia merasa gelisah karena dia merasa ini aku harus tunggu orang lain yang membantu memutuskan, ya misalnya ya. Nah ini yang nggak bisa. Dan yang keempat, jangan lupa ada voluntariness, kesukarelaan. Jadi makanya dia memang secara sukarela mau bersedia, bukan karena paksaan, ya. Sekali lagi ini inform consent itu memenuhi dianggap bermakna satu, dua, tiga, dan empat. Nah, jadi kalau misalnya ya nanti meskipun secara dokumen kita itu bagus, udah ada tanda tangannya, tapi pasti ditanya ya nanti kalau ya mungkin setelah saya ikut dokter Adi dibukti-buktikan dokumennya itu benar nggak itu nyampaikan orang yang kompeten, benar nggak sudah dibuka tuh informasi memenuhi syarat 4 tadi minimal ya, benarkah orang yang tanda tangan itu adalah orang yang secara komprehensif, dia mengerti, dia cakap medis, cakap hukum, dan dia secara sukarela. Nah, sukarela, kesukarelaannya ya. Makanya ya. Nah, ini komponen utama dan ini yang kemudian didokumentasikan. Jadi harus ada tulisan bahwa secara tidak mendapatkannya, misalnya ya, di dalam dalam bawah tekanan begitu-begitu saya secara ini, saya secara ini ya. Jadi ada tulisan-tulisan yang menuliskan bahwa saya secara sukarela, saya mengerti, memahami ya. Dan secara tulisan itu juga saya orang yang berkompeten yang menyampaikan. Udah dibuka informasi ya. Nah, segala macam inilah yang didokumentasikan ya. Tertera dalam inform konsen Bapak Ibu sekalian. Oke?
Nah, sekarang balik lagi. Ada 4 prinsipal teori. Ini beberapa kali sudah saya sampaikan. Ini kaitannya dengan apa? Dengan kewajiban. Nah, saya memang bukan orang yang beretika ya. Jadi, oh, Dr. Rusdi sok-sok beretika sekali. No. Jadi, ini coba saya sampaikan aja. Jadi, perkara beretika atau enggak. Karena etika itu katanya ahlinya. Kalau hukum itu seperti kapal, etika itu seperti samud lautan seluas samudra gitu ya. Siapa sih yang bisa bilang etika itu bagus atau enggak? Karena saya juga masih perlu banyak belajar ya. Jadi mohon dipahami. Jadi kalau misalnya ada jauh lebih senior daripada saya, jauh dan mungkin banyak, saya mohon maaf ya, saya izin. Jadi cuma saya sampaikan aja. Yang pertama adalah prinsip etika teori ini untuk kedokteran yang pertama. Ini bagian daripada kita berproses komunikasi inform consent. Yang pertama adalah otonomi. Jadi makanya ya mensyaratkan bahwa dalam konteks layanan kesehatan, para profesional kesehatan itu mengakui dan mendukung nilai-nilai unik, prioritas, dan preferensi pasien. Jadi kita harus orang itu personal ya. Jadi jangan anggap kita semua sama orangnya ya. Misalnya contoh eh, ada orang bertanya sesuatu hal yang kita anggap pada umumnya orang mengerti terus kita jadi emosi. Kok bisa sih kamu nggak ngerti? Nah, itu bagian dari haknya dia, otonomi ya. Jadi nilai-nilai uniknya dia, misalkan preferensi saya mau hanya sama dokter perempuan. Boleh, kita nggak boleh emosi. Saya mau hanya pakai BPJS. Boleh. Kita nggak boleh ya, misalnya marah. Saya mau pakai dokter yang istilahnya perawat yang perempuan. Boleh, boleh. Itu hak otonominya dia. Jadi dalam inform consent juga dijelaskan inform consent etikanya ya secara etika bahwa ya kalau dokternya minta sesuai preferensinya, hak uniknya, dia punya hak untuk bertanya, dia untuk uh, dapat informasi yang jelas supaya dia bisa memutuskan. Hak otonomi untuk memutuskan apakah iya atau tidak. Jadi itu istilahnya secara etikanya. Yang kedua ada apa lagi? Yang kedua adalah beneficence. Jadi mensyaratkan profesional kesehatan tuh berbuat baik kepada pasien bahwa mereka secara aktif peduli terhadap kesejahteraan pasien. Beneficent itu kalau itu kabar buruk, maka disampaikannya dengan cara yang baik. Ya. Kalau itu beneficent itu kita tentang hatinya lah, ibaratnya kesejahteraan dia. Kalau orang bilang kan tentang lebih utama kesehatannya, lupa kesejahteraannya. Sekarang itu WHO lebih kepada well-being, bukan hanya sekedar good health ya, tapi well-being. Jadi bukan sekedar angka kematian ibu bayi itu rendah, tapi juga kesejahteraan ibu hamil, ibu melahirkan itu juga terangkat. Nah, beneficent itu misalnya gini contohnya. Contoh saya dokter, maaf ya, ini contoh saya dokter penyakit dalam yang nefrologi, ahli untuk ginjal ya. Kemudian ada orang gagal ginjal. Saya bilang, Ibu, Pak, ini harus cuci darah ya, harus segera, besok, seminggu 2 kali. Jadi ini pokoknya harus segera, kalau enggak bahaya. Benar, memang harus cuci darah. Benar, merupakan indikasi, ya. Benar, itu sesuai prosedurnya dan memang itu satu-satunya yang harus dilakukan dan tidak ada alternatif lain, misalnya. Tapi cara menyampaikannya itu diminta untuk beneficient, jangan menimbulkan luka, ya. Karena kadang cara orang ngomong, Bu, ini cuci darah harus apa pakai mesin seminggu 2 kali. Buat kita itu biasa, buat mereka tahu ini gagal ginjal aja sudah kaget luar biasa. Jadi belum bisa mencerna gagal ginjal itu apa, tiba-tiba udah langsung dicekokin harus cuci darah seminggu 2 kali. Ada orang yang munting, munting itu tahu limbung ya. Karena itu, nah ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan, cara nyampaikannya yang baik, itu namanya beneficent. Nah, jadi nggak boleh jahat gitu ya. Sama seperti saya nih, contoh jahat ya. Nah, ini saya lakukan dan itu saya dosa. Ada orang hamil datang, nggak punya duit, ya, kemudian anak udah ada 4, nggak punya BPJS, kemudian hamil, datang ke saya.
Terus saya bilang, kok bisa gendeng? Kamu gendeng, orang miskin gak punya uang, ya? Kok nggak KB? Sudah tahu kamu itu nggak punya duit, berani-beraninya hamil. Kemarin kamu diminta steril nggak mau. Misalnya saya gitu. Baik itu saya ngomong langsung ke orangnya atau saya ngomong secara media sosial ya. Kok bisa ya? Oh, itu pasien gini 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 dan ini. Karena kalau menurut saya itu adalah kesalahan kesalahan kita semua by system ya, by system itu kesalahan kita semua dan negara itu punya kewajiban. Bang- Kewajiban negara di pasal 34 itu adalah fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, termasuk juga ibu-ibu yang nggak punya uang. Itu kewajiban negara. Jadi marahlah sama negaranya. Ya, itu harusnya begitu ujung-ujungnya. Jangan ibu kota negara IKN itu diurusin ibu 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 pertiwi, ibu-ibunya negara di dalam negara sendiri ditelantarkan. Itu nggak boleh. Tidak melakukan tindakan yang merugikan, menghindari atau meminimalkan bahaya pada pasien. Nah, kalau yang ini lebih kepada secara fisik, ya, jadi nggak nambah luka secara fisik. Kalau yang beneficient itu secara batin. Jadi memberikan, kalau kita nggak bisa melakukan apa-apa, setidaknya jangan sakitin hatinya, itu beneficient. Tapi kalau non maleficent tuh kita nggak menyakiti secara fisik, dijaga tubuhnya ya. Jadi nggak butuh operasi di operasi. Misalnya nggak perlu induksi di induksi, ya. Nggak perlu di SC di SC, misalkan. Itu contohnya ya. Nggak perlu ini itu yang istilahnya kita menghindari bahaya untuk pasien ya. Dan terakhir adalah justice. Jadi setiap individu diperlakukan secara martabat, hormat, sopan ya, sekaligus mengurangi risiko litigasi. Nah, ini yang jadi penting justice di sini adalah kita juga semuanya itu berupaya ya, namanya ada orang-orang nantinya itu akan ya juga cari-cari kesempatan, cari-cari retribusi, ya cari-cari duit misalnya ya. Paling enggak kita udah memenuhi secara etika bahwa ya tujuannya adalah misalnya ngapain sih dok harus tanda tangan inform concern gitu kan, nggak usah, nggak perlu, nggak apa-apa. Padahal ya itu nggak bisa. Kita harus juga secara justice ini untuk adil untuk Anda dan saya dan untuk kepentingan justice secara hukum. Nah, jadi makanya juga sekarang dokter-dokter gigi sudah diarahkan cabut gigi harus pakai standar standar kan informed consent. Kita mekanin justice ya. Mau apapun itu ya. Jadi ini contoh-contoh yang bisa dilakukan.